wabarakatuh. Halo, sahabat Miyasat. Baiklah, kali ini kita akan sebetulnya sih akan membuat sepeda biasa kita ubah menjadi sepeda listrik ya, atau e-bike. Nah, untuk video kali ini kita akan memperkenalkan dulu komponen apa saja sih yang ada kalau misalkan sepeda biasa kita itu akan diubah menjadi sepeda listrik. Nah, jadi video kali ini kita bahas terlebih dahulu komponen apa saja yang minimal itu kita bisa menjadikan sepeda biasa itu menjadi sepeda elektrik ya. Baik sahabat, silahkan di share, kemudian di like, kemudian di subscribe channel Miyasar Media ya. Baiklah, untuk kali ini kita akan memperkenalkan satu persatu komponen utama dari membangun ataupun membuat sepeda biasa menjadi sepeda listrik. Nah, ini untuk komponen pertama. Ini komponen paling terpenting ya di sebuah e-bike. Itu ini adalah dinamonya ya, ataupun ini yang menjadi penggerak utamanya. Nah, ini dipasang sebagai hub atau prehab ya di sepeda. Nah, jadi untuk nanti pemasangannya itu seperti hub atau prehab yang biasa kita pakai ya di sepeda. Nah, untuk yang komponen ini ya, atau hub ini atau motor ini jenisnya itu nanti yang kita pakai, ini jenis motornya motor BLDC ya, BLDC biasanya seperti itu, BLDC. Ini motor ini nanti ya, kalau yang jenis ini kita akan dipasang itu di depan, jadi jenis penggeraknya nanti di e-bike yang dirubah itu di depan. Jadi ban yang kita ubah yang ada di dinamonya itu yang hub bagian depannya ya, seperti itu. Nah, jenis ini ataupun dinamo ini itu yang kita akan pakai yang front ya, front drive ya, ataupun di penggerak roda depan. Nah, ini kita menggunakan jenisnya itu yang menggunakan quick release ya. Jadi ini nanti untuk biar nanti komponen utamanya asnya ini menggunakan quick release ini ya. Nah, ini seperti hub yang biasa, sama saja quick release-nya. Jadi jenis as ini, as rodanya nanti menggunakan quick release. Nah, jadi dipasang. Nah, kalau misalkan jenis ini ya, sebetulnya ada beberapa jenis untuk hub motor e-bike. Nah, untuk jenis ini menggunakan BLDC yang quick release ini, jadi nanti komponen ini bisa dipindah-pindahkan secara mudah. Jadi secara mudah di setiap sepeda. Jadi kita kalau ganti-ganti sepeda nih, nah sepedanya ini tinggal dicopot saja nanti bannya ya. Jadi rimnya tinggal di si wheelsetnya tinggal di ke sepeda lain kan. Nah, kita menggunakan quick release ini. Begitupun nanti di komponennya. Nah, ini bagian komponennya itu ini ada yang nanti ke controllernya ya. Ini seperti ini soket controller, jadi nanti tinggal dipindahkan saja. Ini dicabut, kemudian pindahkan lagi, nanti bisa ke sepeda yang lainnya ya. Nah, untuk ya di siang ini
itu untuk kapasitasnya itu, untuk wattnya itu 350 watt ya, dengan tegangannya yang dipakai 36 volt. Jadi nanti disuplai oleh tegangan 36 volt, ataupun bisa juga menggunakan tegangan yang 48 volt ya. Nah, ini untuk yang hub jenis penggerak roda depan ya. Nah, sahabat, untuk misalkan selain yang roda depan ya, penggerak roda depan juga ada yang bagian roda belakang, nanti beda lagi, sedikit agak lebar nih lebarnya. Nah, yang itu nanti kita bisa dipasang untuk sprocketnya, jadi digue seperti biasa. Nah, untuk kali ini kita buat itu supaya tidak merubah gear yang ataupun jenis sprocket yang di belakang nantinya. Jadi ada macam-macam. Nanti di akhir video kita akan lihatkan model yang menggunakan penggerak roda belakang ya. Baik, ini yang penggerak roda depan ya. Nah, nanti kita pasang, direncanakan itu menggunakan rim yang 27,5 ya. Nanti karena nanti kita akan pasang di sepeda, direncanakan di Xtrada 6 ya, di Polygon Xtrada 6, ataupun nanti ada sepeda klasik ya. Nanti kita coba dipasangnya di dua sepeda itu ya. Nah, ini nanti kita akan pasang seperti biasa, kita ke toko sepeda ya untuk memasang rim, ataupun nanti dipasang dengan wheelsetnya satu set. Oke, ini komponen pertama ya. Yang berikutnya, nah ini komponen yang berikutnya ya. Ini adalah komponen namanya controller. Jadi yang mengontrol nanti putaran BLDC ini ya. Mengontrolnya ini menggunakan controller. Nah, untuk controller ini kapasitasnya ya, di sini ada, coba jelas. Nah, ini ya, ini controller ini 36 sampai 48 volt dengan 350 watt ya, jenis controller ini. Jadi nanti disuplai bisa menggunakan tegangan sampai 48 volt ya. Untuk dayanya itu 350 watt sesuai dengan BLDC ini ya. Nah, sebetulnya BLDC ini ataupun motor ini kalau misalkan menggunakan controller yang kapasitasnya lebih besar juga bisa ya, asal nanti tidak terlalu istilahnya tidak terlalu besar untuk penambahan kontrolernya. Misalkan kita bisa untuk ini diusahakan untuk ketika kita akan menaikkan ya, itu menaikkan wattnya itu diusahakan 2 kali ini paling maksimal, supaya si BLDC nya pertama tidak panas ya, tidak panas, kemudian nanti juga akan awet ya untuk motor yang ini. Nah, ini controller ya, dimana controller ini terdiri dari beberapa kabel yang nanti dihubungkan ya, ke sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kebutuhannya ataupun sesuai dengan fungsinya ya. Nah, yang pertama misalkan sebagai ini contoh, yang kabel ini nanti kita hubungkannya ke yang BLDC nih, yang ke BLDC yang ini ya, BLDC yang nanti kan quick release, jadi bisa dicopot dengan mudah. Nah, ini ada
Jadi tinggal kita pasang sesuai. Nah, seperti ini soketnya. Nanti kita pasang sesuai, nanti tinggal di plug. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ke DC langsung seperti ini. Ke kontrolernya itu ada 3 kabel, 3 pasa ini ya, kabel pasa ini. Ini ada kabel pasa 3 buah. Nanti kemudian ini, nah ininya dihubungkan juga ke sini. Ini yang jumlahnya ya ini. Ini untuk hal sensor ya. Untuk hal sensornya, jadi yang dari BLDC dipasangkan ke sini. Yang lainnya itu mempunyai fungsi masing-masing. Misalkan ada yang nantinya ke speedometer ataupun ke throttle ya, ke handle gas, ke gas ya, untuk menggas ataupun ke pedal assist. Jadi yang pedal assist itu jenis yang di goes, jadi tidak ada di goes, nanti dipasang. Nah itu di situ pedal assist, jadi di goes langsung menambah kecepatan. Nah untuk kali ini kita sih tidak menggunakan pedal assist ya, throttle-nya itu bisa menggunakan yang handle gas yang seperti gas motor seperti itu, ataupun yang pakai di jempol ya. Nah ini sekalian saja, ini yang komponen throttle-nya. Nah ini seperti ini ya, jadi untuk nanti menjalankan atau memutarkan roda, jadi kita tidak merubah fungsi sepedanya ya. Nah ini dia tinggal tekan saja. Nah, nanti ini komponen berikutnya yang ini throttle-nya itu ada yang jenisnya yang digas, ada yang pakai pedal assist. Nah ini seperti ini nanti soketnya yang untuk throttle. Nah, ini yang untuk throttle-nya ya, seperti itu. Kemudian ini ada lagi, ini untuk ke baterai. Nanti kemudian yang lainnya ya, ini ada yang nanti ke dihubungkan ke bagian rem. Jadi remnya itu selain rem yang biasa di sepeda atau rem mekanik ya, ataupun nanti hidrolik, itu ada nanti pemutus supaya pemutus arus ya yang ke BLDC ini. Jadi supaya ketika direm juga dinamo ini ikut berhenti gitu, dalam artian tidak ada supply ke sini. Nah nanti ditambah dengan yang mekanik yang seperti biasa ataupun yang hidrolik. Nah nanti tinggal remnya nanti ini akan memberhentikan ya, rem di sini jadi tidak berfungsi rem otomatis begitu di rem terputus, tapi hanya aliran listriknya saja yang ke BLDC dihentikan ya, sehingga terputus aliran listriknya seperti itu. Nah ini untuk remnya ya, untuk handle remnya itu sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk remnya sih sama. Kalau ini sih bukan jenis hidrolik ya, ini yang mekanik biasa yang tidak menggunakan yang hidrolik ya. Nanti remnya rem cakram atau V-brake juga ya. Nah ini di sini yang untuk istilahnya menghentikan arus dari baterai ke controller kemudian ke dinamonya ini. Nah kita pasang. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan handle ini yang biasa ya, tidak menggunakan yang khusus ini controller, jadi nanti dikhawatirkan putaran masih tetap ya, tidak terputus gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai yang biasa yang sudah ada,
yang sudah terpasang. Tapi itu dikhawatirkan aliran yang dari baterai ke motor ini nanti khawatir tidak berhenti gitu. Misalkan kita menggunakan pedal assist ataupun yang ini ya, kalau ini mungkin yang jenis yang dipakai jempol ini, mungkin ketika rem tangan kita otomatis refleks ke rem ya gitu, jadi ini akan berhenti. Tapi kalau misalkan menggunakan yang handle gas ataupun pedal assist, kalau refleks mungkin untuk berhenti itu agak susah kalau menggunakan yang bawaan dari sepeda gitu. Nah, ini ya soketnya, itu tinggal nanti dimasukkan saja ke controller seperti ini soketnya. Ini hanya dua, jadi hanya dua kabel. Nah, nanti dimasukkan ya ke soket-soket yang ada di controller yaitu. Nah, itu jadi di controller ini ada beberapa fungsi, ada yang untuk speedometer, kemudian untuk kontaknya ya, kemudian nanti ini juga nanti bisa dipasang alarm ya ataupun yang lainnya, jadi tergantung dari fungsi ya. Ataupun nanti juga ada ini di controller ini ada juga untuk menentukan speednya, jadi semacam gigi lagi dari gigi ke-1, ke-2, ke-3 ya. Nah, ini nanti ada, nanti menggunakan saklar. Nah, untuk perakitan kali ini kita itu hanya komponen yang paling sederhana. Nah, ini komponen yang paling sederhana, jadi kita tidak menggunakan speedometer ya, kemudian tidak menggunakan pengaturan kecepatannya, jadi tidak menggunakan kecepatan rendah, tinggi ataupun normal ya. Nah, ini yang sederhana. Itu untuk satu lagi mungkin ya, yang untuk supply powernya, supply listriknya, kita gunakan baterai ini ya. Baterai yang jenis lithium ya. Nah, ini jenis lithium, ini pakai sudah dirakit. Jadi dari baterai yang biasa sama hanya yang digunakan di power bank ya, ataupun di loko elektrik ya, seperti itu. Jadi ya memang sama, cuma dirakit lagi, kemudian dirakit sesuai dengan kebutuhan berapa voltnya ya, di seri dan di paralel. Nah, untuk kapasitas kali ini kita menggunakan baterai yang 12 Ah ya, 12 Ah dengan voltasenya itu 36 volt ya, 12,5. Nah, ini 36 volt 12,5 itu. Nah, untuk soketnya nanti kan, nah ini yang menggunakan T-plug ya, soket jenisnya. Nah, nanti di controllernya ini tinggal di masukkan saja ya, jadi nanti tinggal dipasang, dirakit. Tuh ada kan ya, ada percikannya ya, itu karena tegangan lumayan besar ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi seperti itu untuk komponennya, komponen dasarnya ini. Kemudian yang paling sederhana ya, kita tidak menggunakan yang tadi sudah dijelaskan. Baik, seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk nanti merakit sepeda biasa menjadi sepeda listrik. Nah, nanti kita untuk penyimpanan baterai kita simpan di tas ya. Jadi baterainya disimpan di tas, kemudian nanti bisa dipindah-pindah ya. Jadi
tinggal kita rakit ya. Ini adalah komponen yang digunakan di e-bike ya. Baiklah sahabat Miyasar, seperti itu. Nah, nanti prosesnya rakit ada di video selanjutnya ya. Nanti bagaimana memasang wheel set, jadi kita pasangnya ke tempat sepeda ataupun ke toko sepeda ya yang menyediakan jasa rakit. Nah, baik sahabat Miyasar, itu komponen ya, komponen untuk bagaimana membuat e-bike ataupun merubah sepeda biasa kita menjadi sepeda listrik ataupun e-bike. Baiklah, video untuk perkenalan kali ini sudah cukup ya. Nah, silakan jika bermanfaat di share, kemudian di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Miyasar Media. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.